Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Gunawan ingin menjelaskan tentang tugas saya, yaitu membuat studi kasus. Di sini kita memiliki studi atau kasus, yaitu sekolah yang tidak memiliki perpustakaan di dalamnya. Nah, sekolah ini ingin mulai membuat atau membangun sebuah perpustakaan. Nah, masalahnya atau soalnya adalah di sini perpustakaannya itu menginginkan sebuah sistem program yang dibutuhkan di dalam perpustakaan untuk keperluan, yaitu menambah daftar buku. Nah, bukunya ini tersedia jika ada dan tidak tersedia jika kosong ya. Ini pasti nggak mungkin sih, tapi kalau awal-awal pasti tidak tersedia. Nah, terus selanjutnya ada menambah daftar pinjam, menambah daftar dikembalikan, memiliki fungsi meminjam dan mengembalikan, serta menghapus daftar buku yang telah dikembalikan dan memasukkan ke dalam daftar buku yang tersedia. Jadi setelah buku kan didaftarin di perpustakaan. Nah, habis itu dia ada yang dipinjam nih, bukunya ada yang minjem gitu kan. Nah, habis dipinjam dikembalikan. Nah, setelah dikembalikan itu pada program yang saya buat dia tidak terhapus di menu yang sudah dikembalikan. Jadi di sini kita membuat fitur menghapus daftar buku yang telah dikembalikan, dan setelah dihapus dari buku yang telah dikembalikan dia tetap tetap ada gitu di daftar buku yang tersedia gitu. Oke. Di sini ada algoritmanya, yaitu membuat sebuah stack penyimpanan untuk buku yang tersedia, buku yang dipinjam, dan buku yang dikembalikan. Stack dibuat menggunakan parameter di dalam kelas yang menampung fungsi agar pembuatan lebih mudah gitu kan. Misalnya kelasnya adalah perpustakaan dan metodenya init dan parameter self. Maka stacknya adalah self buku tersedia, self buku dipinjam, dan self buku dikembalikan, seperti itu. Dan juga di sini membuat metode fungsi tambah buku, pinjam buku, kembalikan buku, lihat buku, dan hapus buku. Selanjutnya memberi fungsi pada masing-masing kode dan mengintegrasikan dengan stack masing-masing kategori, mendeklarasikan kelas perpustakaan, membuat menu sistem program perpustakaan dengan 6 pilihan. 5 adalah fungsi sesuai yang ada pada kode, yaitu menambah buku, meminjam buku, mengembalikan buku, melihat buku, dan menghapus buku ya. Ada 5, dan terakhir yang ke-6 yaitu keluar. Di sini satu yang terakhir adalah untuk keluar. Dan setelah itu yang terakhir memberi fungsi if statement agar menu dapat dipakai dengan baik oleh pengguna perpustakaan. Oke, kita masuk ke kodenya dulu ya. Di sini ada kodenya, yaitu dengan kelas perpustakaan, metode init, parameter self buku tersedia dipinjam dan dikembalikan, dan ada fungsi 5 buku yang sudah disebutkan di dalam algoritma tadi ya. Dan ini masing-masing fungsi terhubung dengan stack ya, self buku dikembalikan nih. Contohnya hapus buku. Nah, kalau mau ngapus buku berarti dia ngehapus stack yang ada maksudnya stack buku kembalikan kan, buku yang ada di stack self buku dikembalikan gitu loh. Nah, terus ini fungsinya tuh buku dikembalikan pop index. Nah, kalau misalnya dia pengguna input nomor, maka yang akan dihapus adalah indeksnya, dan jika pengguna menggunakan nama, maka yang akan dihapus adalah ini nih namanya gitu ya. Di sini mendeklarasikan kelas perpustakaan. Di sini ada metode menu dan ada printnya 6 fungsi sesuai yang sudah disebutkan di algoritma. Di sini selanjutnya ada pilihan integer, inputan pilihan integer. Nah, di sini if statement sesuai fungsi masing-masing, dan yang terakhir ada break, itu keluar. Selain itu maka pilihan tidak valid. Oke, langsung ke programnya saja. Di sini ada program yang sudah saya buat ya. Ini di sini kita kembalikan dulu bukunya ya, biar lebih enak contohnya. Bentar. Lah. Kok apa ini? Oh, ada nih daftar buku dikembalikan, kita hapus dulu. Nah, gini. Oke. Jadi di sini ada 5 buku ya. Kita kalau misalnya milih opsi keempat, maka lihat daftar menu buku ya. Di sini ada 5 buku. Kita akan menambah 1 buku lagi. Misalnya buku Python gitu ya. Python.
Nah, maka di sini dia muncul di indeks ke-6 ya, buku Python. Nah, selanjutnya kita akan meminjam buku, yaitu buku yang ke-5, if statement. Dan ingin minjam buku yang kedua itu Array dan Stack 2. Nah, kenal. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, di sini ada daftar buku dipinjam. Setelah dipinjam, maka dia masuk ke menu daftar buku dipinjam ya. Oke, kita akan langsung kembalikan saja. 3. Di sini ada 2 buku yang dipinjam ya. Ini daftar buku dipinjam ya. Kita disuruh milih kan mau ngembaliin buku yang mana nih yang udah dipinjam gitu kan. Nah, di sini kita mau ngembaliin buku, misalnya buku 2 nih, Array dan Stack. Kembalikan 2. Nah, maka di sini muncul menu daftar buku dikembalikan ya. Dia ada di sini dan dia juga ada di sini nih. Daftar buku tersedia. Nah, itu gimana cara ngapusnya dari daftar buku dikembalikan? Menggunakan opsi kelima yaitu menghapus buku. Seperti itu ya. Maka di sini dia sudah dihapus, tetapi di daftar buku tersedia dia tetap ada. Seperti itu. Nah, mungkin ini sederhananya studi kasus untuk perpustakaan. Ini program masih bisa diupdate lebih lanjut dan masih bisa dipresentasikan lebih lanjut. Mungkin segitu saja dari saya. Lain waktu mungkin bisa saya jelaskan atau presentasikan lebih lanjut, insya Allah di tugas selanjutnya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan jika tidak ada yang atau ada yang tidak bisa dipahami, bisa ditanyakan saja kepada saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.